Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel dalam suasana Lebaran, dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Bahasan yang coba kami ketengahkan pada kesempatan ini adalah yang sekarang lagi banyak diperbincangkan di tingkat nasional kaitan dengan penggunaan sistem pemilu di Indonesia, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di situ ditetapkan bahwa sistem pemilu di Indonesia, yaitu sistem pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, DPRD, provinsi, DPRD, kabupaten, dan DPRD kota adalah menggunakan sistem proporsional terbuka. Namun ada pihak yang mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang menginginkan bahwa sistem proporsional terbuka di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu perlu dirubah menjadi sistem proporsional tertutup yang nanti yang kemudian diajukanlah ke Mahkamah Konstitusi agar dilakukan penetapan bahwa yang bisa digunakan bukan lagi sistem proporsional terbuka tapi sistem proporsional tertutup. Terlepas apakah putusan MK itu menolak atau menerima, mengabulkan permohonan uji undang-undang oleh pihak tertentu tersebut, akan kami sampaikan bahwa apa sih sistem proporsional terbuka dan apa sih sistem proporsional tertutup. Bahwa di dunia ini ada 3 sistem pemilu. Yang pertama adalah sistem pluralitas atau mayoritas dan disebut juga dengan sistem distrik, yaitu sistem yang berkaitan dengan kesatuan geografis, yang kaitan dengan penduduk, di mana masing-masing wilayah sesuai dengan jumlah penduduk itu diwakili masing-masing oleh satu orang. Yang kedua adalah sistem proporsional, yaitu sistem keterwakilan berdasarkan partai politik. Jadi berdasarkan keberadaan partai politik. Di mana sistem proporsional ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Yang sekarang lagi dianut oleh sistem pemilu di Indonesia itu adalah sistem pemilu terbuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Seperti apakah sih sistem proporsional terbuka, kelebihan dan kekurangannya? Ya, nantinya apa yang saya sampaikan kelebihan dari sistem proporsional terbuka dan apa kekurangan proporsional dan apa kelebihan proporsional tertutup, monggo bisa dipahami masing-masing oleh seluruh rakyat Indonesia melalui channel ini, sehingga kemudian warga masyarakat yang bisa menentukan, bisa memahami sendiri lebih baik mana sistem proporsional terbuka ataukah sistem proporsional tertutup. Kelebihan dari sistem proporsional terbuka adalah mendorong calon lebih dekat pemilih, mengurangi nepotisme, kemudian meningkatkan sistem perwakilan di DPR. Itulah kelebihan dari sistem proporsional terbuka. Namun di balik kelebihannya, sistem pemilu proporsional terbuka juga ada kekurangannya. Apa saja kekurangan-kekurangan dari sistem proporsional terbuka? Yaitu meningkatnya ongkos politik dan korupsi sistematis. Kemudian kurangnya standar kualifikasi pencalonan. Kemudian kurangnya peran dan gagasan partai politik.
Itu yang kelebihan dan kekurangan dari sistem pemilu proporsional terbuka yang saya sampaikan. Sedangkan seperti apa sih sistem pemilu proporsional tertutup? Yang kelebihan-kelebihannya adalah mendorong peningkatan peran partai politik dalam kaderisasi sistem perwakilan, mendorong institusionalisasi partai politik, kemudian mempermudah penilaian kinerja partai politik, dan menekan politik uang ke masyarakat dan korupsi politik. Itulah kelebihan dari sistem pemilu proporsional tertutup. Namun tentu ada kekurangan juga dari sistem proporsional tertutup ini. Di antaranya adalah pengkondisian mekanisme pencalonan kandidat wakil rakyat yang tertutup, menguatnya oligarki dan nepotisme di internal partai politik, terbukanya potensi politik uang di internal partai dalam bentuk jual beli nomor urut. Itulah yang perlu saya sampaikan, bahwa sistem pemilu proporsional terbuka seperti ini, bahwa sistem proporsional tertutup seperti ini. Tinggal bagaimana kita menjalankan, kita bagaimana menilai, kita bagaimana memahami masing-masing sistem pemilu proporsional tersebut. Kemudian seperti apakah nanti putusan MK? Kita tunggu bersama-sama apakah Mahkamah Konstitusi mengabulkan atau menerima pengujian undang-undang untuk merubah sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ataukah justru menolak? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.